Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Faiz Abdullah dengan 3 digit NIM terakhir 100. Kenalkan, nama saya Muhammad Fatih Nadir Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 087. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Tarik, 3 digit NIM terakhir saya 079. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Habib, 3 digit NIM terakhir 103. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan program kami yang berjudul penyewaan lapangan futsal menggunakan bahasa asing yang dibuat menggunakan SIMEK. Langsung saja ke videonya. Oke, langsung saja. Di sini saya Muhammad Nur Habib dengan 3 digit NIM terakhir 103 akan menjelaskan program dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu penyewaan lapangan futsal. Setelah penjelasan program selesai, akan dijelaskan bagaimana cara build menggunakan SIMEK. Jadi program kami ini menggunakan 3 library. Yang pertama yaitu stdio.h, digunakan untuk fungsi input dan output seperti printf dan scanf. Kemudian string.h, digunakan untuk manipulasi string seperti strcmp, itu untuk membandingkan 2 string yang digunakan dalam validasi login. Kemudian stdlib.h digunakan untuk fungsi sistem, itu untuk menjalankan perintah fungsi operasi untuk membuka notepad dan menampilkan nota pembayaran. Kemudian terdapat struk penyewaan atau struktur penyewaan yang terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama yaitu nomor lapangan dengan tipe data integer, itu untuk menyimpan nomor lapangan yang diinput. Kemudian nama penyewa dengan panjang karakter 50 digunakan untuk menyimpan nama penyewa. Kemudian nomor telepon dengan panjang karakter 15 dan tipe data char digunakan untuk menyimpan nomor telepon dari penyewa. Kemudian variabel tanggal sewa, bulan sewa, dan tahun sewa dengan tipe data integer digunakan untuk menyimpan tanggal, bulan, dan tahun sewa. Ini variabel jam mulai, lama sewa dengan tipe data integer digunakan untuk menyimpan jam mulai dan lama sewa. Kemudian harga sewa dengan tipe data integer digunakan untuk menyimpan harga sewa dari sewa lapangan. Kemudian terdapat deklarasi 2 variabel yaitu username dan password yang masing-masing menggunakan panjang karakter 50 dan tipe data char. Dua ini digunakan untuk menyimpan username dan password dan diinput. Kemudian terdapat fungsi tentukan harga sewa dengan tipe data integer yang akan digunakan untuk menentukan harga sewa dari nomor lapangan yang diinput. Jika nomor lapangan yang diinput 1, maka harganya adalah 100.000. Jika nomor lapangan yang diinput 2, maka harganya adalah 125.000. Jika nomor lapangan yang diinput 3, maka harganya adalah 150. Jika yang diinput tidak 1, 2, dan 3, jika yang diinput adalah di luar 1, 2, dan 3, maka akan mengembalikan nilai -1 yang artinya input tidak valid. Kemudian terdapat fungsi input penyewaan dengan tipe data integer. Dalamnya terdapat while dalam kurung 1 atau loop infinite yang akan terus berjalan tanpa henti kecuali terdapat perintah break yang keluar dari loop. Di sini terdapat printf masukkan username yang artinya menampilkan pesan masukkan username, kemudian akan dibaca oleh scanf dan akan disimpan dalam variabel username. Kemudian menampilkan masukkan password kemudian inputan akan dibaca oleh scanf dan akan disimpan oleh variabel password. Jika username yang diinput adalah sama dengan admin, maka akan mengembalikan nilai 0. Jika password yang diinput sama dengan 1, 2, 3, 4, maka akan mengembalikan nilai 0. Jadi strcmp ini digunakan untuk membandingkan 2 string yaitu username, inputan username dan admin, dan inputan password dan 1, 2, 3, 4. Kemudian jika kedua inputan antara username dan password salah, maka akan menampilkan username atau password salah. Silakan coba lagi ya. Artinya program akan memerintahkan untuk menginput username dan password kembali. Terdapat printf dengan penyewaan lapangan futsal. Printf di sini
itu adalah sebagai pencetakan header, di mana bagian ini digunakan untuk mencetak header berupa informasi pengantar dalam tambahan informasi dengan tujuan memberikan informasi kepada pengguna bahwa program ini adalah untuk penyewaan lapangan futsal. Terdapat printf pada nomor daftar lapangan harga sewa per jam dengan printf 1 lapangan A 100.000 dengan printf 2 lapangan B 125.000 dan printf lapangan C dengan harga 150.000. Di sini adalah daftar lapangan dan tarif sewa. Di bagian ini mencatatkan daftar pilihan lapangan yang tersedia beserta harga penyewa per jam. Pengguna dapat memilih nomor lapangan yang diinginkan. Selanjutnya terdapat integer nomor 0, printf, pilih nomor lapangan 1 sampai 3, while nomor 1. Di sini variabel nomor diinisiasikan dengan nomor 0. Dengan penggunaan diminta memasukkan nomor lapangan 1 sampai 3 dan loop while di sini berfungsi untuk memastikan bahwa pengguna hanya dapat memasukkan nomor yang valid 1, 2 ataupun 3. Jika pengguna memasukkan angka di luar rentang program akan diminta untuk mengulang pemilihan nomor tersebut. Di sini juga terdapat penyewaan nomor lapangan dengan inisiasi nomor dan penyewaan harga sewa, ditentukan harga sewa dan nomor. Program menyimpan nomor lapangan yang dipilih ke dalam struktur data penyewaan melalui properti nomor lapangan, serta harga sewa ditentukan berdasarkan fungsi menentukan harga sewa dengan inisiasi nomor yang menghitung harga berdasarkan pilihan lapangan. Di dalam ini juga ada input data penyewa yang berupa isi programnya adalah untuk printf nama penyewa dengan scanf merupakan output dalam nama penyewanya. Lalu ada printf nomor telepon WhatsApp penyewa dengan output dengan nomor telepon penyewa. Dan di sini program meminta untuk pengguna atau customer memasukkan nama dan nomor telepon ataupun WhatsApp dari penyewa. Informasi ini disimpan di dalam properti nama penyewa dan nomor telepon dari struktur penyewaan. Selanjutnya, di sini ada printf tanggal sewa, scanf penyewaan tanggal sewa, scan printf bulan sewa, scanf penyewaan bulan sewa, printf tahun sewa, scanf penyewaan tahun sewa. Di sini ada menampilkan berupa tanggal sewa yang ingin diambil oleh customer dan berupa inisiasi nomor, dan di sini printf bulan sewa juga dengan inisiasi nomor dengan scanf penyewaan bulan sewa dan tahun sewa juga dengan inisiasi nomor. Program ini diminta pengguna untuk memasukkan tanggal penyewaan. Kemudian program meminta pengguna memastikan waktu mulai penyewaan dengan format 24 jam dengan durasi penyewaan dalam waktu jam. Dan semua data yang ini itu disimpan dalam struktur penyewaan. Dan di sini juga terdapat peraturan 1 yang berfungsi mengembalikan nilai 1 untuk menandakan bahwa proses pengisian dan data penyewaan berhasil diselesaikan. Baik, untuk bagian pertama void tampilkan nota struk penyewaan, dan penyewaan itu merupakan tipe fungsi yang berupa void, yang dimana fungsi ini tidak untuk tidak mengembalikan nilai atau sebagai return value. Jadi parameter di tipe data ini, tipe fungsi ini merupakan yang informasi seperti nomor lapangan, nomor penyewa, tanggal, waktu sewa, harga, dan lain-lain. Dan fungsi utamanya itu untuk menghitung waktu selesai penyewaan, membuat dan menyimpan nota ke dalam file nota.txt, dan juga menambahkan isi nota ke layar. Lanjut ke bagian integer jam selesai. Integer jam selesai penyewaan, jam mulai dan penyewaan lama sewa hingga jam selesainya. Jadi di sini tipe data yang digunakan yaitu deklarasi dan logika kontrol, yang dimana memiliki fungsi untuk menghitung waktu selesai penyewaan dengan menambahkan jam mulai dan lama sewa. Dan apabila jika hasil melebihi 24, jadi 24 ini merupakan format waktu 24 jam, dan jika nilai itu melebihi angka tersebut, maka nilai akan dikurangi 24 untuk memastikan format jam tetap valid. Lanjut lagi di bagian file
sampai ke bagian bawah ini merupakan tipe data yang operasi file yang dimana memiliki fungsi untuk membuka file nota.txt dalam mode tulis W. Dan apabila jika file gagal dibuka, program menampilkan pesan kesalahan dan keluar dari fungsi menggunakan return. Dan untuk penjelasan dari kenapa menggunakan fungsi mode W ini akan membuat file baru jika belum ada atau menimpa file yang sudah ada. Dan untuk di bagian dari fprint file ini sampai nota terima kasih ini merupakan tipe data operasi file yang dimana memiliki fungsi untuk menuliskan data penyewaan ke dalam file nota.txt menggunakan fungsi fprintf, yang dimana informasi yang tertera di sini ada nomor lapangan, nama penyewa, nomor telepon, tanggal sewa, waktu sewa, nama penyewaan, harga sewa, total harga, dan pesan penutup berupa terima kasih. Dan untuk format penulisan dari tiap masing-masing tanggal itu menggunakan format tanggal, bulan, dan tahun. Lalu untuk format waktunya yaitu menggunakan jam dan menit. Dan untuk total harga itu dihitung sebagai harga sewa dikali lama sewa. Lanjut lagi di bagian fclose file ini merupakan tipe fungsi operasi file juga yang memiliki fungsi untuk menutup file nota.txt setelah selesai menulis. Digunakan ini penting sekali karena untuk penutupan file penting untuk memastikan data disimpan dengan benar ke dalam file. Dan di bagian terakhir yaitu sistem start notepad nota.txt, yaitu ini merupakan perintah sistem yang dimana memiliki fungsi untuk membuka file nota.txt secara otomatis menggunakan aplikasi Notepad. Dan perintah ini bergantung pada sistem operasi Windows masing-masing pengguna, dan diakhiri lagi dengan sistem dalam kutip CLS. Dan tipe data ini merupakan perintah sistem juga yang memiliki fungsi untuk membersihkan layar terminal setelah nota ditampilkan, dan jelas ini berguna untuk memperbarui tampilan program dan memberikan pengalaman yang lebih rapi. Dan untuk bagian header, bagian ini mencetak garis pemisah dan judul petik 2, nota pembayaran petik 2. Digunakan untuk memberikan tampilan yang rapi di terminal atau konsol. Dan untuk bagian yang ini memberikan informasi tentang penyewaan, nomor lapangan yang disewa, nama penyewa, nama dari penyewa, nomor telepon penyewa, identifikasi atau kontak. Dan untuk bagian tanggal sewa dan waktu sewa, dari tanggal sewa menampilkan tanggal penyewaan dalam format DD, strip MM, strip YYY. Format persen 02D memastikan akan memiliki 2 digit seperti 01 dalam bulan Januari. Dan waktu sewa ini menampilkan waktu mulai dan selesai penyewaan dengan format jam dalam kurung HH.200 strip HH.200 dalam kurung. Dan untuk bagian yang ini lama penyewaan, durasi penyewaan dalam jam, harga sewa per jam, total harga, total biaya penyewaan dihitung dengan mengalihkan harga sewa dan lama sewa. Dan untuk bagian ini menampilkan ucapan terima kasih dan garis pemisah untuk menutup tampilan nota. Dan untuk bagian yang ini memberitahukan kepada pengguna bahwa nota pembayaran telah disimpan ke dalam file bernama nota.txt. Fungsi main. Untuk bagian yang ini, struktur penyewaan digunakan untuk menyimpan data penyewaan seperti nomor lapangan, nama penyewa, nomor telepon, tanggal waktu, dan durasi sewa, harga sewa. Dan untuk bagian yang ini, petugas untuk meminta data penyewa dari pengguna. Jika berhasil akan mengembalikan nilai true. Dan untuk bagian yang ini, mengecek apakah harga sewa valid atau tidak. Jika valid, maka
Nota akan ditampilkan dengan memanggil fungsi tampilkan nota dalam kurung penyewaan dan dalam kurung. Dan untuk bagian yang ini, menunggu pengguna menekan tombol enter sebelum program berakhir. Dan terakhir, return 0, memberikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program berakhir dengan sukses. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara ngebuild program menggunakan CMake. Untuk langkah pertama yaitu download CMake terlebih dahulu, bisa download di cmake.org/download. Kemudian download CMake sesuai dengan spesifikasi laptop, yaitu 64 bit atau 32 bit. Jika sudah di-download, bisa kita pastikan kembali di CMD. Kita ketikkan CMake spasi strip 2 version. Jika muncul versi CMake, maka artinya CMake sudah terdownload. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat file txt dari CMake list. Kita buat menggunakan Notepad. Kita ketikkan CMake _minimum _required dalam kurung version 3.10. Kemudian kita ketikkan project dalam kurung nama file program, tutup kurung. Kemudian kita ketikkan agar add the executable and reference the C file. Kita ketikkan add underscore executable spasi dalam kurung spasi dan nama aplikasi dari program yang dibuat menggunakan CMake. Kita nama aplikasi, ketikkan futsal app, kemudian spasi atas nama program, .c, kemudian tutup kurung. Jika sudah, kita simpan file txt atau CMake list ini di folder yang sama dengan file program. Kita kasih nama CMake list. Kita save. Kemudian kita buat folder baru. Kita beri nama build. Dan kita ketikkan di address bar cmd. Kita ketik cd atau change directory build. Kemudian kita ketikkan CMake spasi titik 2. Di sini CMake otomatis akan menyiapkan file-file baru yang tersimpan di folder build. Bisa kita lihat di folder build sudah terdapat file-file yang dibuat oleh CMake. Kemudian kita buka lagi cmd dan kita ketikkan CMake spasi strip build, kemudian spasi titik. Di sini CMake akan ngebuild programnya. Kemudian kita lihat di folder debug sudah terdapat aplikasi yang bernama futsal app, yang artinya
program sudah terbuild menggunakan CMake. Kita coba, bisa kita lihat tampilan pesan masukkan username. Kita masukkan username dari kita buat admin, masukkan password. Jika password yang dimasukkan salah, maka program akan meminta untuk men-input kembali. Jika benar, maka program akan menampilkan harga sewa lapangan. Di sini kita pilih nomor lapangan di luar 1 dari 3, kita coba. Maka program akan meminta untuk men-input kembali antara 1, 2, dan 3. Kita pilih nomor 2. Maka melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu menginput nama penyewa. Kita di nama Habib, nomor telepon dari penyewa, tanggal sewa, bulan sewa, dan jam mulai penyewaan, lama penyewaan. Di sini otomatis program akan menampilkan pop-up file txt dari nota pembayaran dan akan tersimpan dalam file txt. Mungkin jadi ini adalah bagaimana cara nge-build program menggunakan CMake. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, jadi itu dia penjelasan singkat dari kami mengenai penyewaan lapangan futsal yang menggunakan bahasa pemrograman C yang dibuat menggunakan CMake. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.